Berada di lereng perbukitan dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, kopi menjadi salah satu tanaman utama di Kapujan sini. Saya lagi di daerah Kapujon bareng Ibu Iswi. Namanya unik banget dan di sini saya pingin nyobain kopinya karena kopinya unik dari daun. Kayak gimana rasanya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada beberapa versi cerita soal kopi kawah daun. Tapi yang paling populer adalah karena keprihatinan masyarakat pada zaman penjajahan VOC dulu. Masyarakat dipaksa menanam kopi, sementara biji diambil paksa oleh kaum kolonial. Sementara kalau masyarakat ingin menikmati kopi, harus dari daunnya. Harus teliti banget nyari-nyarinya. Nih seperti ini contohnya, harus matangnya yang pas daunnya, kemudian teksturnya nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lembut. Dan hijaunya juga harus hijau yang kayak gini nih, nggak boleh terlalu tua juga, nggak boleh terlalu muda. Nah kita tuh menghindari daun yang ada bolong-bolongnya, terus ada sarang-sarang binatang yang cacat-cacat begitulah ya. Karena takut pengaruh sama kesehatan dan pengaruh sama rasa kopinya sendiri. Bukan hanya mencari daun yang benar-benar utuh dan bersih saja. Saat memetiknya juga harus hati-hati biar daun tidak sobek. Segini cukup Ibu? Cukup ya, karena memang masyarakat sekitar mengonsumsi secukupnya aja dari kopi kawah daun. Nah setelah ini kita pulang nih Ibu. Ya pulang lagi. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Ibu. Yuk. Sama halnya dengan membuat kopi dari biji. Pembuatan kopi kawah daun juga harus melalui tahapan yang cukup lama. Nah caranya adalah kita ambil, dilipat jadi dua kayak gini. Terus kita tusuk seperti ini, simple tapi harus selang-seling. Kita bisa lihat tuh tangkainya ada di sini, kemudian di bawahnya sebaliknya, begitu terus. Fungsinya adalah nanti saat dibalik matangnya dan keringnya merata. Penjemuran daun kopi yang sudah ditusuk-tusuk harus terkena sinar matahari langsung. Proses membaliknya juga harus menunggu berganti hari. Tujuannya supaya daun bisa kering secara merata. Yang harus diperhatikan saat pengasapan adalah baranya. Jadi kita menggunakan batok kelapa. Kenapa? Biar apinya lebih stabil. Selain itu, ada pengaruh sama rasanya? Iya. Biar lebih sedap. Jarak pemanggangan daun kopi harus diperhatikan. Jangan sampai gosong, apalagi terbakar oleh bara. Daun kopi yang sudah matang akan berubah warna menjadi kecoklatan dan kering total. Gak enak rasanya kalau ngopi sendiri atau cuma berdua. Makanya kami bawa ke sawah supaya bisa ngopi bareng ibu-ibu di Kapujan sini. Ibu Yur, Ibu Nimar, istirahat dulu yuk. Nih kita ngopi-ngopi dulu. Yuk, yuk. Nah sudah siap dan bahan-bahan dan peralatannya juga sangat sederhana dan natural sekali. Nah saya tuh sebenarnya tuh masih ngebayangin gitu loh. Emang bisa ya kopi dari daun karena wanginya teh banget. Tahap pertama, tentu saja memasukkan remasan daun kopi ke dalam tabung bambu. Cukup 3/4 dari tabung, kemudian tuang air panas sampai penuh. Barulah ditutup menggunakan ijuk kenau dan didiamkan selama 15 menit supaya tercampur rata dengan air panas. Setelah nunggu 15 menit, sudah jadi tinggal dituang. Rasanya lebih mirip sama teh, ya Ibu. Karena kalau kopi kan biasanya lebih pahit banget, lebih asam, lebih pekat. Sementara ini lebih apa ya? Nggak terlalu tebel gitu, enak banget. Nah karena saya lebih suka teh daripada kopi, saya pasti suka banget nih sama kopi kawah daun. Dan ini bisa dijadikan alternatif buat mereka yang pingin ngopi tapi punya asam lambung.
tuh kayak yang ini. Selalu kopi dicampur gula aren. Jadi rasanya lebih kental juga, lebih manis, lebih apa kayak lebih ada berbanyak rasa lah pokoknya intinya. Nah, tapi untuk alternatif lain orang di sini biasanya suka pakai kayu manis ya Ibu ya. Untuk menghangatkan badan. Inilah salah satu kearifan masyarakat yang lahir dari kekayaan alam dan kreativitas. Sebuah keunikan yang memperkaya petualangan saya di Sumatera Barat ini. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.